warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afdila, NIM T 2019-7110. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat-pusat peradaban Islam. Yang pertama ada di Baghdad. Baghdad merupakan ibu kota dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Al-Mansur. Sebelumnya, ibu kota dinasti Abbasiyah berada di Irak. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur memindahkannya di kota Baghdad karena kepentingan untuk menjaga stabilitas negara. Baghdad berada di sisi barat Sungai Tigris yang berdekatan dengan arus Sungai Eufrat. Terletak di jalur utama perhubungan Persia dan India, berbatasan dengan negara Iran di timur dan Yordania di barat, Kuwait dan Arab Saudi di selatan, serta Turki di utara. Wilayahnya meliputi Mesopotamia dan ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan ujung timur di Gurun Suriah. Luasnya yaitu 435.052 km persegi. Al-Mansur memilih Baghdad menjadi ibu kota Bani Abbasiyah karena mendapatkan saran dari seseorang yang menyatakan bahwa Baghdad adalah tempat terbaik untuk dijadikan ibu kota Bani Abbasiyah pada saat itu, karena tempatnya yang strategis, berada di antara 4 wilayah pertanian, yaitu pertanian Bukholda, Kotrobul, dan Burdia, sehingga mudah mendapatkan pengairan. Baghdad dikelilingi oleh padang, diantaranya yaitu padang Bizantin dan padang Mosul, yang di kedua ujung sisinya terdapat arus sungai, sehingga dapat dijadikan benteng pertahanan bagi Bani Abbasiyah. Karena dengan kedua arus sungai yang berlawanan tersebut, musuh akan sulit menembus benteng pertahanan dinasti Abbasiyah kecuali dengan melewati jembatan. Setelah Baghdad ditetapkan menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat peradaban Islam dan politik Islam pada masa itu di wilayah timur. Kota Baghdad melahirkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang berpengaruh seperti Imam Ghazali, Ibnu Sina di bidang kedokteran, Al-Farabi di bidang filsafat, Al-Khwarizmi di bidang matematika dengan penemuannya Al-Jabar, Abu Nawas di bidang sastra, dan masih banyak lagi. Lahirnya ilmuwan-ilmuwan dari Baghdad tersebut tentunya tidak lepas dari campur tangan kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah. Yang kedua yaitu Kairo. Berbicara tentang Kairo, erat di benak kita pasti yang muncul adalah Al-Azhar. Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Al-Azhar merupakan salah satu sumbangsih dinasti Fatimiyah pada masa itu. Al-Azhar berdiri pada tahun 361 Hijriah atau bertepatan dengan 970 Masehi pada masa kepemimpinan Khalifah Muizzi Lidinillah Al-Fatih, dinasti Fatimiyah. Pada awalnya, Al-Azhar merupakan bangunan masjid yang digunakan untuk tempat beribadah serta tempat untuk menyebarkan dan menanamkan paham Syiah Ismailiyah. Di samping Masjid Al-Azhar terdapat suatu ruangan yang digunakan untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak yatim piatu dan pelajar muslim yang kurang mampu. Berawal dari situlah hingga pada tahun 818 Hijriah, penghuni Al-Azhar mencapai sekitar 750 pelajar, sehingga dibangunkan suatu tempat tinggal yang biasa disebut ruko. Hingga pada tahun 1171 Masehi, Al-Azhar dikuasai dan ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi mengubah Al-Azhar yang berpaham Syiah Ismailiyah menjadi Sunni. Hingga sampai saat ini, Al-Azhar mengajarkan 4 madhab. Semenjak Al-Azhar ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Azhar semakin maju dan berkembang, hingga bahkan juga berperan dalam perkembangan peradaban pendidikan di Eropa. Al-Azhar telah melahirkan
ilmuwan-ilmuwan Islam. Di antaranya yaitu Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Yusuf Qaradawi, hingga ulama Indonesia yaitu Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mulia Fitri, NIM T 2019-7097. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat peradaban Islam di Isfahan, ibu kota kerajaan Safawi. Pada waktu Abbas I Sultan Safawiyah menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya. Dan pada tahun 625 Hijriah atau 1228 Masehi terjadi pertempuran besar di Isfahan ketika tentara Mongol datang menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian wilayah kekuasaan Mongol. Dan yang kedua, Delhi atau India. Delhi merupakan ibu kota kerajaan Islam sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Sebagai ibu kota kerajaan Islam, Delhi menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di anak benua India. Delhi sendiri terletak di sebelah sungai Jamna, dan sebelum Islam masuk ke sana, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johan Rajput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nur Hasanah, NIM T2019-7088. Langsung saja, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu pusat peradaban Islam yang ada di kota Samarkand dan Bukhara. Nah, pada tahun 333 Masehi, kota Samarkand ini menjadi bagian dari sebuah kekuasaan yang berpusat di Bactria. Lalu pada tahun 204 Hijriah, Al-Mamun, khalifah dari Bani Abbas di Baghdad, menyerahkan semua urusan pemerintahan negeri ke Transoxiana. Nah, kemudian kebangkitan kembali menyertai kota ini, kota Samarkand dan Bukhara ini, dan terjadi itu mulai tahun 771 Hijriah pada saat pemerintahan Timur Leng. Nah, di Transoxiana atau negeri seberang sungai Oxus ini terdapat dua kota penting tempat peradaban Islam yang pernah berkembang dengan pesat, yaitu di kota Samarkand yang mana terletak di selatan sungai Al-Sad, dan menurut riwayat-riwayat tertua, Samarkand ini dibangun oleh Iskandar. Namun ada juga riwayat dari bakar Islam itu yaitu di kota ini diperkirakan sudah ada saat Iskandar itu datang ke sana. Jadi ada yang mengatakan bahwa Samarkand ini dibangun oleh Iskandar, dan juga ada yang mengatakan bahwa Iskandar itu datang ke sana setelah Samarkand itu udah didirikan, udah dibangun gitu. Nah, setelah tahun 323 Masehi, kota Samarkand ini menjadi suatu bagian dari kekuasaan yang berpusat di Bactria. Dan pada tahun 204 Hijriah, Al-Mamun, khalifah dari dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, menyerahkan pemerintahan Transoxiana ini, khususnya wilayah Samarkand dan Bukhara, pada As Ibnu Saman. Dan sejak masa Samaniyah inilah kota Samarkand dan Bukhara ini makmur dan hidup sejahtera. Dan untuk penghasilan utama kota Samarkand ialah berupa kertas Samarkand yang terkenal. Terus sedangkan untuk Bukhara itu perdagangan industri tenunnya yang terkenal di sana. Namun di Samarkand juga terdapat makam yang terkenal, yaitu makam Qasim Ibnu Abbas. Sedangkan di Bukhara itu juga terdapat makam yang dikunjungi sampai sekarang, yaitu di Baha Al-Adin Al-Naqsyabandi yang wafat pada tahun 8 Hijriah. Dan sejak dinasti Samaniyah tadi itu runtuh, Samarkand dan Bukhara ini jatuh ke tangan dinasti Seljuk Sanjar pada tahun 495 Hijriah, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian setelah 40 tahun lamanya, kota tersebut itu direbut kembali oleh seseorang yang akan menjadikan Bukhara ini sebagai tempat pusatnya. Dan pada tahun 661 Hijriah ini, kota Samarkand ini diserang, dan sebagian dari penduduknya itu terbunuh, dan bangunan-bangunan yang ada di sana itu hancur gitu. Semua bangunan-bangunan yang udah kuno-kuno gitu itu hancur. Namun ada juga penduduk yang lain itu yang diperbolehkan untuk tinggal di sana dan menetap di sana, namun di bawah kekuasaan Mongol gitu. Dan setelah itu, dengan keadaan kota yang sangat menyedihkan itu,
beberapa puluh tahun kemudian itu, kurang lebihnya 150 tahunan lah ya, terjadilah kebangkitan wilayah Samarkand dan Bukhara. Jadi Samarkand dan Bukhara ini bangkit kembali gitu, tapi menjadi bagian dari Uni Soviet. Dan dengan seiringnya berjalannya waktu, banyak bangunan yang roboh, yang penting-penting, bangunan yang penting-penting tadi itu roboh. Saat ini udah direnovasi gitu, sebagian peninggalan yang bersejarah itu udah direnovasi. Jadi itu saja penjelasan dari saya tentang peradaban Islam di kota Samarkand dan Bukhara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.